Alia, Alia, Alia. Aduh, ampun. Aduh. Awas tak acai. Apa, Pak? Mangga Pak Im. Ya, tekeng di polohokan acai. Gimana, Neng? Biasanya Pak, dana dari BUMDes tuh bisa digunain buat apa aja sih? Dana dari BUMDes. Dana BUMDes itu bisa digunain buat apa aja? Nah, kalau BUMDes ini kan memang kita udah ada aturan ya, aturan yang memang ada dari Kemendes, ada dari Bupati, Pergub seperti itu. Jadi BUMDes ini yang tadi katakan dananya untuk apa? Ya salah satunya yang tadi mungkin ya Neng, yang untuk ada sharing profit ke desa yang 25%. Selain untuk ada juga untuk penataan, pengembangan usaha seperti itu. Saya boleh tanya nggak Neng? Mangga. Kenapa Neng grogi melihat saya? Nyata di mimitian ternyata. Di luar jalur. Nyata di mimitian teh kieu. Aduh ampun atuh. Pak RT, biar hidup. Mohon hidup apa ya Pak RT? Alia aja. Mangga, ayo. Apa lagi Neng? Ayo, Neng, ayo. Udah. Entos. Udah. Oh, Ya udah Pak RT. Kieu teh. Pak Im, Pak Saya Diding. balik lagi ke Pak RT nih. Mohon, mangga. Mangga. Aya deui patarosan anu kalintang pentingna tah. Kalintang pentingna kanggo Pak Im sareng Pak Diding nya. Mohon. Selaku dirut BUMDes dirut Murplay ya teh ya. Pak Im sareng Pak Diding kieu teh. Ya patarosan apa nya umum gitu nya. Eta sejauh mana? Sejauh mana fungsi BUMDes atau peranan BUMDes dalam pembangunan di Desa Kadoela gitu kan. Salian eta, inovasi apa yang sudah dilakukan BUMDes untuk pengembangan wisata selain di Talagi Biru Cicerem. Maka ya tadi yang saya katakan ya Pak RT bahwa di Kaduela ini ada 4 wisata ya, yang 2 dikelola oleh PDAU, yang perusahaan Perumda Kuningan, ada yang sama BUMDes. Nah BUMDes ini bagaimana biar kan kami ini di tenaga kerja di kami ini bisa lebih banyak lagi untuk memperkerjakan kami dengan menggali potensi yang ada di Kaduela, yaitu namanya wisata sideland. Itu terdiri dari kolam renang yang mungkin Pak RT harus ke sana. Siapa RT? Sideland. Sideland naon? Pak RT teh nyaho? Naon? Pak Diki naon sideland? Oh, mangga tuh Ya. di galengana. Mohon mangga. Jadi kami ini dengan ada potensi yang menurut saya ini sangat akan kedepannya itu akan lebih ini lagi ya maju, karena tidak banyak wisata atau kolam renang yang di tengah sawah. Yang alhamdulillah di siang hari pemandangannya teras sharing sawah, ada pegunungan dan macam-macam dengan airnya dari Telaga Biru Cicerem. Kalau Pak RT mandi di sideland mungkin menambah gimana lah, nggak usah disebutin. Tapi alhamdulillah dengan malam harinya kita bisa melihat City Lake ya. City Lake dapat City Lake. Oh iya, itulah Pak RT kan gitu. Ya alhamdulillah kami sekarang udah 70%, tapi itu pun kami alhamdulillah udah menghasilkan dengan kami alhamdulillah juga dalam menata wisata itu tidak melibatkan orang lain. Semuanya dikerjakan nanti
dikira sombong kalau saya yang ngomong ya. Oh, Nanti apa? Pak Didi. Yang alhamdulillah penataannya kami tidak melibatkan dari manapun. Kami sendiri gitu dengan keterbatasan dengan segalanya. Alhamdulillah sekarang udah 60-70%. Tepuk tangan buat Pak Im dan Pak Diding. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan lagi. Keproknya nih Bobong. Tadi cicing banget. Subi. Mangga dilajang. Iya, Pak RT. Kalau boleh, Pak RT boleh saya promosi sedikit? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Ini adalah ruangannya Pak Im dan Pak Diding. Memang Pak RT ini luar biasa, murah hati dan murah senyum. Salaman dulu Pak RT. Nya tulung Ya, tadi tulung disambungkan HP abdi sareng Siap, siap. Jadi kami wisata Telaga Biru Cicerem tiket masuknya 15.000 dan anak-anak itu 10.000. Begitupun di Sideland dengan menikmati berbagai fasilitas. Di sana Pak RT mau reunian bisa. Iya. Mau nikah lagi bisa. Aduh, boro-boro nikah Pak RT. Boro-boro nikah. Hiji kita acan. Oh gitu. Jadi di kami wisata kami itu berupaya supaya fasilitas yang dibutuhkan wisatawan itu ada. Jangan salah Pak RT, wisata kami itu banyak dikunjungi bule. Oh. Iya. Biha. Cenah hayong ningali bule. Atuh kan itu ka Cicerem sareng ka len teh eta. Gitu atuh. Pak Imnya, iya. Pak Diding. Kan itu tos mirah pisannya 15.000 sareng 10. Iya. Tapi itu tuh si Ola itu si Anang Arnasi masa gitu bae nerobos. Nerobos. Jalannya sampai Tilandung. Aduh, isin atuh. Ada iyong mana ulah cengar-cengir beyong. Ada Pak RT ge nyaho kamari teh mana. Eta mah lain leuy adatna teh. Upami wisata di dinya teh motor di mana jelema di mana. Maka dilanjutkan itu meso aja Pak. Kedepannya alhamdulillah Pak RT kami Sideland ini memang di sawah ya yang notabene karakteristik itu masuk untuk membuat agrowisata. Nanti kedepannya doain Pak RT saya panjang umur, masyarakat panjang umur juga, ada uangnya, nanti ada Pak Diki kalau masalah uang ya. Bisa kedip-kedip lah. Percanten itu. Alhamdulillah ya kami sudah berjalan. Jadi sekarang ini kan di kita kalau lingkupnya nasional ada namanya Merdeka Belajar. Kami akan menyiapkan itu supaya nanti pelajar ini tidak bosan untuk belajar hanya di ruangan, tapi bagaimana pelajar ini bisa langsung dengan adanya agrowisata, mengenalkan berbagai tumbuhan, hewan, kecil-kecilan dulu Pak. Edukasi. Mohon baca duh. Ari kaitanna sareng taman baca teh kasuat-suat. Aduh. Potongan aya di taman baca aduh. Mangga dilanjut. Ya alhamdulillah seperti itu Pak RT, kami bisa membuat dan bermanfaat bagi masyarakat yang tadi untuk penataan yang tadi dikatakan ini si Teteh ini bagaimana menata dan permodalannya mungkin seperti itu ya. Kalau saya sekilas tangkap dari ini peran kami memang bagaimana melibatkan semuanya orang Kaduela dari mulai tenaga kerja, bangunan dan semuanya itu semua warga Kaduela. Tidak ada namanya desainer, tidak ada namanya konsultan, kami kerjakan sendiri. Ibaratnya gini ya Pak RT, daripada jeung mayar Pak RT padu nuduhkeun nyin anu ieu mendingan pakai meli semen meli pasir geus puguh. Geuning Pak RT di bapak. Ya kumaha ieu teh Pak Im teh. Ganti hostna lah. Kitu mah. Duh. Ya. Mohon Pak RT, mohon. Iya teh.
salah sahiji tugas BUMDes teh bagaimana untuk memperkuat gitu penghasilan desa, asli desa gitu kan. Betul, salah satunya iya, itu sisi kita yang utama itu bagaimana pemberdayaan masyarakat supaya masyarakat bisa bekerja. Ibaratnya tinggal di desa, rezeki kota, usaha mendunia. Oh, amin, tepuk tangan. Eta si Wowong disuruh keprok cicing deui bae. Keprok. Ampun, tengarti tepuk tangannya keprok atuh. Aduh. Eta bapak jeung anak kompak teuing eta. Aduh. Keprok. Oh. Kieu. Nya masih aya patula patalina sareng BUMDes gitu tah. BUMDes teh kan salah sahijina teh nyaeta ngabantos supanten pengembangan budaya gitu, pengembangan budaya, kesenian, janten majeng gitu nya. Nah, mungkin diluruskan Pak RT. Jadi BUMDes ini badan usaha milik desa yang salah satu unit usahanya itu wisata. Nah, dalam wisata itu kan banyak, apalagi desa kalian udah masuk desa wisata. Bagaimana menggali potensi budayanya, kesenian, bagaimana keseniannya, bagaimana daya tarik wisatanya, itu harus jadi satu kesatuan yang utuh. Jadilah desa wisata. Ya biar dari wisatawan yang datang dari luar bisa berbetah di desa kami untuk menghabiskan uang di desa kami, seperti itu. Meres oge euy. Meres positif. Dan ngaran pariwisata mah atuh da artosna ki disaepkeun di dinya. Hoyong cenah dahar, nya dahar di dinya. Hoyong umpamana cenah berendam, cenah cai nu panasnya di dinya gitu kan. Hoyong sare aya pila gitu. Hoyong dipijit kumaha tah aya warga Dumai. Bisa. Itu saya melirik dulu ke sini. Biar seger, lihat Pak RT aja tuh kurang seger gitu. Jadi gini Pak RT, kami kan BUMDes ini tidak hanya di Kaduela. Mungkin di Kecamatan Pasawahan itu ada 10 desa. Kami pun berkeinginan, saya pribadi, bagaimana BUMDes di Kecamatan Pasawahan ini bisa saling menguntungkan. Karena kami di desa Kaduela ini titik lemahnya yaitu di UMKM. Kami berencana pengen bagaimana di desa, contoh desa Pasawahan, Ciwiru atau Padamatang, ini bisa melengkapi kami dengan UMKM-nya. Jadi kami bisa saling menguntungkan lah. Tidak ada di kami ke tetangga desa yang memang bisa, contoh bikin UMKM kayak rempeyek, Kempul. Ada combro, Pak RT, kan seperti itu. Pak Diding, Pak Im, tadi totos di guar masalah BUMDes, kesuksesan objek wisata Cicerem. Tak geuning warga Dumai teh tos hurawas harewos ka abdi teh cenah. Eta ngurus keluargana kumaha cenah. Sareng didintena cenah. Salianti ngurus BUMDes gitu teh. Eta sadidintena teh Pak Im sareng Pak Diding teh. Padamelanana teh naon? Naha Bandar Pare, tanah Bandar Dukuh, tanaon gitu. Tanah koordinator figuran gitu. Jadi gini Pak RT ya. Segala sesuatu itu dilakukan dengan fokus dan sungguh-sungguh. Karena yang sungguh-sungguh dan fokus itu tidak mengkhianati hasil. Contoh, kami ini di BUMDes itu udah alhamdulillah karyawan dan lain-lain disinggung deh izin, tapi jangan nanya gaji ke saya Pak. Kami tuh alhamdulillah fokus di wisata, menangani bagaimana menggali potensi, bagaimana mengurus. Karena wisata itu tidak hanya indah, tapi bagaimana tata krama, petugas dan lainnya, terus kita melayani, kita itu pembantunya para wisatawan, seperti itu. Makanya alhamdulillah semua yang di BUMDes itu ya fokus. Kamu jobnya ini, kamu job karena kami udah digaji. Alhamdulillah Pak RT, nggak usah jauh-jauh ke keluar ke perantauan, atau kami udah
UMR semua Pak RT, UMR gajinya. Jadi fokus semua ke kerjaan job-jobnya masing-masing seperti itu. Eta Pak Iim ku bisa nyinggung abdi euy. Abong-abong perantau. Aduh, teu naon-naon Mohon Pak RT gitu. gitu. Jadi tidak mungkin enaknya kerja di desa sendiri itu, sisi lain kita ada kerjaan dekat, keluarga dekat, tidak mengganggu semuanya dan bisa fokus di kerjaannya. Jadi alhamdulillah dengan tadi kesuksesan Telaga Biru, yaitu salah satunya fokus dengan jobnya masing-masing. Oh, tepuk tangan. Ya, Tiasa ditambihan ku abdi. saya teh. Pak Diding, punten. Tenganggo kaca panon masalah mana. Aduh, Pak Diding coba maklum margi dumai tenganggo kaca panon. Mohon. Mangga ditambihan. Di bare nambihan. Mohon. Naon anu tos dipaparkeun ku Pak Iim. Mohon, mangga. Selaku Direktur BUMDes. Nah, salah satuna abdi teh di lapangan teh di pengelolaan Telaga Biru teh janten koordinator. Nah, abdi teh janten koordinator event sareng entertainment. Nah. Janten karena basic abdi teh di orang entertain. Mohon. Jadi Pak Iim nugaskeun abdi di wisata teh janten koordinator event sareng entertainment. Gitu. Jadi gimana? Karena di wisata itu kan perlu orang entertain. Mohon. Karena namanya juga wisata pasti ada hiburan. Nah, eta mohon. Jadi tugas abdi gimana? Pengunjung itu datang ke Telaga Biru bisa menikmati hiburan. Bukan saja menikmati wahana aya nu di Talaga. Mohon. Kan berbagai macam pengunjung yang datang ke situ kan tidak semuanya menikmati indahnya Talaga. Ada yang mau happy, ada yang mau nyanyi. Nah, janten salah satunya di Telaga Biru Cicerem itu ada entertainmentnya. Gitu. Biar pengunjung itu datang ke sana bisa menikmati dangdut, bisa menikmati goyang. Eta gaya ada Pak Diding, ampun. Para janda pun datang. Bek deui ka Pak RT, moal kagoda. Pak RT mah tetep potongan nu dibojong. Aduh, kumaha eta gayana nyarios sambil kitu. Aduh. Eta entertain maon teh Pak Diding. Jantan kan kalau di event itu pasti berhubungan dengan entertainment. Eta ka Pak Diding eta teh. Nah, salah satunya ada tadi siang juga ada orang datang ke sana acara ulang tahun. Ulang tahun kan setelahnya mereka ucapan ulang tahun ke yang bersangkutan, mereka kan ada nyanyi-nyanyi, ada joget-joget, hiburan. Nah, di Cicerem disediakan. Oh, Gitu. Biha. Aya ulang tahun ke anak maneh teh di Cicerem. Ya mau ulang tahun diharep deui. Cicerem lah sekali-kali. Nya undang 400 jelema. Nya kusukan teh garet bumi bareng di pasantren. Dan seseueurna kan di sekarang pengunjung itu banyakannya yang ingin hiburan. Itu ada yang ngadain event pernikahan, wedding. Ada yang ulang tahun, ada yang acara arisan. Itu pasti mereka setelahnya acara inti, acara utama digelar, mereka langsung hiburan, Pak RT. Oh. Aduh, eta regreg gitu. Jadi Pak Iim ini sebagai direktur didukung dengan petugas-petugas, koordinator-koordinator yang dibentuk Pak Iim. Ada salah satunya koordinator parkir khusus untuk mengatur parkir. Ada koordinator wahana khusus
ngatur wahana anu aya di Talaga. Aya koordinator keamanan. Ada koordinator kebersihan. Ada koordinator informasi absensi aya. Janten dibantos ku koordinator-koordinator anu dibentuk ku Pak Direktur. Tepuk tangan kanggo Direktur BUMDes kadoela. Eta salah satu suksesnya Telaga Biru Cicerem gitu. Para wargi Dumai sadaya, inti dari suksesna Talaga Biru Cicerem nya eta fokus dengan job masing-masing. Supaya lebih fokus lagi, mangga alia bade naros mah. Aduh, tong senyum-senyum tepuguh. Aduh. Jualan sebelah mas ada koordinator entertainment. Kumaha langsung ke Pak Iip. Maaf nih Pak, kembali lagi ke yang tadi ya. Kan di Kadoela semuanya kayak sampai tukang jualannya juga itu di ini ke warga-warga ya. Iya. Berarti kalau misalnya ada orang luar atau bukan warga sekitar gitu, bisa ikut jualan atau usaha nggak di situ? Oh, jadi kami ini BUMDes area Kemuning, belum disebutin ya Pak RT ya? Ya belum berarti. Tapi eta kieu lah ya Pak Im. Eta si eta diberi kesempatan nanya langsung gue kanu dagang. Ampun. BUMDes area Kemuning. Namina BUMDes Desa Kadoela teh nyaeta BUMDes area Kemuning, direktur utamana teh Pak Iim. Mangga. Jadi kami ini memang menyiapkan atau membuka potensi peluang itu bukan untuk warga luar, tapi semuanya warga Kadoela. Tidak ada satupun orang luar yang bekerja atau berkontribusi di sana, semuanya warga Kadoela. Tidak ada satupun dari luar. Karena kami ada, BUMDes ada, menggali potensi bukan untuk orang lain, tapi mengedepankan warga Kadoelanya itu. Seperti itu. Mungkin itu, Neng. Berarti Alia nggak bisa ya? Kayaknya Harus nikah dulu sama orang Kadoela. Aduh, si Eta di mimitian teh langsung bae kanu dagang ujung-ujungna. Ampun, Alia teu keng dusun. Mencari mata pencaharian. Tah, kudu dipangilarikan urang Kadoela supados Neng Alia tiasa dagang di wisata Telaga Biru Cicerem. Nya ka Pak Iim. Tuh. Teu keng tebih-tebih. Mohon. Langsung mohon. Aduh. Kumaha ieu teh? Bade dilanjengkeun deui tantos ieu teh keluarga Dumai. Lajang. Lajang atuh udah Pak Iim na oge masih semangat atuh. Tah ieu kieu teh ya. Berarti ieu teh keluarga mah tos ngartosnya. Tos jadi kanu kesibukan Pak Iim gitu, Pak Diding gitu nya. Ya, tah upami kenging bantosan gitu kan di luar upamana ti Menteri Pariwisata atau ti Pemdes gitu. Eta lebetna langsung ka BUMDes ta melalui pemerintahan desa heula eta teh. Jadi gini ya Pak RT. Punten sanes kepo bukan ngarapi sanes Pemdes. Jadi pemerintah kalau Pemdes itu memang ada penyertaan modalnya. Jadi alhamdulillah selama ini kami ini berdiri sendiri dengan permodalan sendiri. Jadi dari hasil atau keuntungan yang disisihkan itu terlepas dari sudah memberikan kewajiban PAD, sudah memberikan CSR terhadap masyarakat, kami pun menyimpan untuk namanya inovasi pembangunan di Telaga Biru Cicerem sendiri. Kita membangun sideline itu murni dari kita. Adapun kami pun tidak menghilangkan. Kemarin ada bantuan dari provinsi ya, 5 miliar. Tapi intinya, mangga.
Berapa miliar? 5 miliar. Tapi itu berbentuk apa namanya? Kita penerima manfaat. Jadi tidak dikasihkan ke kita. Kita hanya menerima manfaatnya saja. Contoh kayak membangun apa, tapi titik-titiknya kita yang menjalankannya. Tapi memang namanya semua yang kadang ada yang berpikir Kaduela ini mempunyai Telaga Biru Cicerem dan punya wisata. Mungkin kita tidak bisa berbicara seperti itu kalau kita tidak kelola, kita tidak tata manajemen yang baik, tidak ada namanya apa yang tadi pengorbanan dengan waktu dan ya sia-sia. Yang paling sulit di desa itu menyatukan satu visi dari berbagai kepala menjadi suatu kesatuan. Karena mungkin di desa manapun, di daerah manapun, berbeda kepala itu berbeda kemauan. Bagaimana kita kuat, bagaimana kita mempunyai visi misi yang jelas dan akan mereka nikmati. Contoh saya waktu membangun saya ini cerita memang real adanya. Banyak masyarakat, mau dibikin apa sih? Nantinya gimana sih? Tapi setelah kita lakukan dengan sungguh-sungguh mengorbankan waktu, tenaga, terjadi sekarang kan jadinya begitu. Itu dinikmati, kita bisa memperkerjakan masyarakat, bisa itu. Jadi yang satu, yang utama itu bagaimana menyatukan visi orang-orang di sekitar masyarakat itu sendiri. Yang paling sulit itu beda dengan kayak Pak Diki, contoh perusahaan. Kalau Pak Diki nggak mungkin nggak ngikutin. Tapi kalau bedanya di badan usaha, pimpinan di badan usaha milik desa kan macam-macam. Pak RT ieu hayangna kieu, Pak RT kieu hayangna kieu. Itu yang sulit, Pak RT. Mohon. Suksesnya BUMDes itu karena orang-orang BUMDes itu memang orang-orang yang benar-benar gigih untuk memajukan desa. Dan orang-orang yang punya jiwa patriotis, jiwa yang ingin membangun desa. Karena kalau orang-orang BUMDes itu tidak istilahnya hanya mementingkan kepentingan pribadi, itu tidak akan maju. Jadi orang-orang BUMDes itu butuh orang-orang yang benar-benar untuk berjiwa patriotis untuk membangun desa. Salah satunya orang-orang BUMDes itu kadang-kadang menyampingkan keluarganya, menyampingkan kebutuhan pribadinya demi untuk memajukan BUMDes, memajukan desa. Kalau misalkan anak-anak desa tidak ada yang seperti itu, ya tidak akan maju. Ya, tadi kumaha? Pirengkeun tadi Pak Diding kumaha cenah? Nu ngurus BUMDes teh sampai ngorbankeun keluargana. Yo mah kruka kara diajak syuting ka Gunung Dua Poe, baga ampun. Ngorbankeun keluargana sukses BUMDesna. Yo mah kara syuting 2 poe ka gunung geus bararingung. Pak, istri saya telepon lagi. Anak saya mau ulang tahun. Istri saya minta shopping. Cemen. Kasbon deh. Maneh pamawana yuk. Isina tuh ku payung jeung Padiding. Si Eta tuh geus senyum-senyum. Senyum-senyum, awas kada menta dagang ya. Menta lapak dagang rih kan apa ya. Ayo, Alia. Pak, mengikuti perkembangan zaman sekarang ya, apakah BUMDes Kaduela sudah mengikuti digitalisasi zaman itu? Ya, mungkin ya alhamdulillah ya BUMDes area Kemuning salah satu usahanya yaitu wisata. Alhamdulillah di wisata kami itu semuanya udah digital. Kami bisa pembayaran dengan QRIS, dengan
Pokoknya kami bekerja sama dengan Bank Indonesia, Bank BNI, OJK. Alhamdulillah dengan kami bagaimana desa wisata kami salah satunya Sideland dan Telaga Biru semuanya udah berdigital, bisa dengan kita bagaimana mengenal sejarah, kita tinggal scan, pembayar pun tinggal scan, tersedia di area objek wisata kami. Dan alhamdulillah juga kami BUMDes ini tadi yang saya katakan di awal tidak hanya usaha di bidang wisata, tapi kami bagaimana BUMDes ini memberantas namanya Bank Emok, dengan salah satunya yaitu dengan membuka usaha simpan pinjam yang meringankan. Karena jelas dan tidak bisa dipungkiri sekarang ini banyak sekali masyarakat yang terlilit utang dengan rentenir, bank-bank yang bunganya tinggi, pinjol seperti itu. Tapi kami BUMDes ini memberikan solusi dengan mencegah tidak boleh masuk namanya Bank Emok, pinjam ke desa kami. Dengan BUMDes ini berupaya dengan membuka satu solusi yaitu simpan pinjam dengan bunga rendah. Ya alhamdulillah kami tadinya hanya punya berapa ya 20 ya nasabah, sekarang alhamdulillah 200 nasabah dengan kisaran pinjaman sampai dari 1 juta sampai 5 juta. Ya alhamdulillah sangat meringankan masyarakat Desa Kaduela. Tepuk tangan. Hebat, hebat. Dan alhamdulillah BUMDes Kaduela juga bagaimana mendekatkan perbankan terhadap masyarakat. Contohnya apa? BUMDes kami ini bekerja sama dengan Bank Bank BNI dengan membuka tabungan. Di BUMDes kami bisa menabung, bisa membayar apapun, kayak pajak, kendaraan bermotor, semuanya ada di BUMDes kami. Ya alhamdulillah kami pun sekarang yang membuka tabungan itu udah sekitar 250-an yang menabung di BUMDes kami, kerjasama dengan BNI itu. Dan ini juga Pak RT, alhamdulillah kami ini tenaga kerjanya diasuransikan dengan BPJS Tenaga Kerja. Tepuk tangan. Aduh hebat. Aduh. Alhamdulillah. Sudah apa itu? Jadi kalau bahasa Indonesia mah sudah sebegitu jauh pergerakannya Pak Iim dengan Pak Diding ini untuk memajukan wisata Desa Kaduela dan untuk melindungi ekonomi dari warga Kaduela gitu kan. Dan tetap mengutamakan yang namanya etika, estetika dan logika ternyata. Betul. Aduh bahasanya. Aduh saya nggak ngerti. Dan yang terpenting adalah kenapa wisata Bumi Cicerem itu lebih maju karena memang anggotanya tahu job description-nya masing-masing dan fokus dengan job description-nya masing-masing gitu. Dan itu yang terpenting. Mungkin ini sebagai yang terakhir harapan ataupun memberi semangat kepada desa-desa yang lainnya untuk bisa berkiprah seperti Pak Iim atau Pak Diding gitu loh. Karena saya rasa pemikiran-pemikiran Pak Iim, Pak Diding juga diperlukan untuk menyemangati rerencangan Nusanesna gitu, maka kita sebagai warga desa bagaimana menggali potensi yang ada dan tetap fokus, jangan takut. Namanya dunia usaha itu kalau tidak ada tidak untung ya rugi. Ya istilahnya bagaimana menyatukan visi dan misi sebagai BUMDes untuk masyarakat, hadir untuk masyarakat dan manfaatnya pun oleh masyarakat. Tinggal di desa, rezeki kota, usaha mendunia. Itu tetap semangat Pak RT. Tepuk tangan. Tadi teh naon teh rezeki kota. Mohon. Terus Usaha di desa. Usaha di desa. Tinggal di desa. Tinggal di desa.
Pusing Pak RT mah. Dicatat tah. Tadi teh. Abdi masang aja ambil Pak RT pusing. RT deui wae. Tinggal di desa. Rezeki kota, usaha mendunia. Tinggal di desa, rezeki kota, usaha mendunia. Mendunia. Nah, coba sebutkan. Tuh. Coba barengan sebutkan. Ayo. Di desa, rezeki kota, usaha mendunia. Bener ya teh. Bener. Nuhun. Leres. Sekali deh. Di desa, rezeki kota, usaha mendunia. Tete moto ti Bumdes Arya Kamuning. Sanes naon? Eta teh motona Pak Ridwan Kamil. Oh, Pak Ridwan. RT kamu bodoh dong. Ayeuna Pak RT. Ayeuna Pak Diki geda usaha namun dunia. Internet tuh dong. Mohon jadi harapannya kita Bumdes Arya Kemuning untuk bumdes-bumdes yang lain. Jadi harapannya yang penting samakan persepsi. Jadi kalau kita udah menyamakan persepsi, otomatis bumdes itu akan dikerjakan, akan diusahakan bersama. Karena Pak Dirut, Pak Iim tidak akan bisa berhasil tanpa dukungan dari orang-orang yang ada di bawahnya. Itu jadi ya Pak Iim juga kan awal-awalnya kan bagaimana menyamakan persepsi kita itu susah, sulit. Jadi jangan tahu bahwa Kaduela bumdesnya maju, itu kita banyak perjuangannya, banyak lika-likunya. Yaitu menyamakan persepsi kita nih orang-orang bumdes yang peduli akan desanya. Jadi merdeka ekonomi desa. Bon. Eta Pak Iim cenah padahal mah teh loba pisan nu bade diobrolkeun, tapi tos resah dan gelisah malam Jumat cenah. Sekali dia eta abdi tadi aya cariosan Pak Iim nu matak lebet ka manah gitu. Harus membangun dengan atas dasar cinta terhadap desa sendiri. Kemudian harus mengerti dengan job description masing-masing. Dan harus tetap fokus dengan job masing-masing. Nah, eta nu matak suksesna Bumdes Arya Kemuning Kaduela. Aduh, Pak RT teh wong ieu teh ngarasa bingah pisan. Ngarasa rugrug pokona mah. Komodi ieu teh narasumberna teh semangat. Ide gagasana oke pokona mah. Visi misina oke. Kahade ieu teh Pak Iim teh konsultan pariwisata pangintennya. Ieu Pak Diding oge siga nama ieu teh direktur teknik Cicerem siga nama. Hatur nuhun pisan Pak Iim sareng Pak Diding nya mugi-mugi sektor wisata Desa Kaduela wisata Cicerem tambah majeng lah pokoknya. Tepuk tangan. Sakitu podcast tamu Pak RT wengi ieu. Abdi Pak RT Sukardi salaku tuan rumah nuhunkeun dihapunten nu saageng-agengna bilih aya cariosan nu teu merenah di mana. Atanapi tindakan-tindakan nu teu sesuai jeung estetika, logika jeung etika. Sakitu wilujeng kapanggih deui di episode berikutna. Tepuk tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.